La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul lazim. Bapak dan Ibu, segenap keluarga almarhum dan para pelayat tak terkecuali yang sama kami hormati, hari ini Allah memperlihatkan lagi tanda kebesarannya. Sebagaimana ayatnya tadi dia sampaikan bahwa Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia yang berkuasa di atas segala kekuasaan. Ini bukti bahwa seandainya kita yang kuasa, maka pasti almarhum belum meninggal dunia. Karena kita masih menginginkan beliau hidup. Beliau juga begitu. Tapi karena Allah dengan kekuasaan dan kebesarannya mengatakan bahwa saya yang menentukan hidup matinya seseorang. Wallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Nah, kemudian bahwa hari ini juga Allah memperlihatkan kepada kita bahwa ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu pasti benar. Ayat Allah melalui Al-Quran ini banyak sekali yang berbicara tentang kematian. Satu di antaranya Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 5, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Kata Allah bahwa tidak ada satu manusia pun yang mendahului ajalnya. Bahwa siapapun yang saya takdirkan dan saya sudah sampai cabut nyawanya, maka tidak ada orang yang bisa menundanya. Wa ma yastakhirun, tidak ada orang yang bisa mengakhirkannya. Itulah bukti bahwa Allah yang menentukan. Karena sebelum almarhum meninggal dunia kurang sehat atau sakit, lalu kita bawa ke rumah sakit, satu tujuan, semoga sembuh dan sehat lagi. Ternyata keinginan kita semua, almarhum dan keluarga, tidak seperti yang diinginkan. Kenapa? Karena Allah yang menentukan akhir perjalanan hidup manusia di dunia ini. Itu juga memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada yang pantas kita sombongkan dengan fasilitas hidup yang Allah berikan. Makanya Allah bilang dalam ayatnya yang terjemahannya, wahai manusia, ingatlah suatu waktu di mana pada waktu itu semua apa yang kau miliki tidak bisa menolongmu. Kapan itu? Pada saat kita dalam keadaan sakratul maut. Istri, suami, anak, harta, pangkat, jabatan tidak bisa menolong. Nah, karena biasa kita ini lupa. Di saat fasilitas hidup ada sama kita, biasa kita merasa memiliki segalanya, lantas kita lupa terkadang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dua yang penting dipaham, bahwa Allah dengan kebesarannya dan kekuasaannya, dia yang menentukan akhir perjalanan hidup manusia. Yang kedua, bahwa Allah memperlihatkan bahwa apa yang saya sampaikan lewat Al-Quran itu pasti benar, supaya jangan kita ragu, ya, bahwa betulkah itu. Allah bilang di lain ayat lagi, walikulli ummatin ajal, bahwa tiap-tiap orang punya ajal. Ajal itu artinya batas waktu kehidupan yang Allah berikan kepada hambanya. Fa idza jaa ajaluhum, siapa yang telah sampai pada ajal atau batas yang waktu Allah berikan, maka la yastakhiruna sa'a, tidak ada yang bisa mengatakan sebentar dulu, tundurkan sesaat saja, tidak bisa. Wala yastaqdimun, tapi kalau belum sampai juga ajalnya orang, biar bagaimana sakitnya, biar didoakan siang malam supaya mati, nggak mati Bapak, kalau nggak sampai ajal. Itulah bukti bahwa Allah yang kuasa. Nah, membenarkan ayatnya. Kemudian yang ketiga yang penting kita paham dari kematian ini, ayat yang dibaca oleh adik Suradin tadi menyampaikan kepada kita bahwa salah satu ujian atau cobaan yang pasti kita alami sebagai manusia selama hidup di dunia ini adalah wal anfus. Apa itu wal anfus? Kehilangan jiwa.
Meninggal keluarga itu ujian hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagian daripada cobaan-cobaan hidup yang pasti dilalui oleh siapa saja yang ada di dunia ini. Dan saya yakin kita semua pasti akan mengalami ujian ini. Kalau keluarga kita yang meninggal, kita yang diuji. Kalau kita yang meninggal, keluarga kita yang diuji. Itu pasti kata Allah. Tidak bisa ya, tidak yang bisa menolak itu. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara menghadapi yang namanya cobaan hidup yang satu diantaranya adalah kematian ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir ala ma aswabaka, inna dzalika min azmil umur." Bersabarlah kamu terhadap musibah yang menimpamu, karena yang demikian itu adalah hal yang wajib pada dirimu. Jadi bersabar ini Bapak Ibu adalah perintah, hukumnya wajib. Apa yang harus kita paham dari kata wajib? Wajib adalah perintah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan kita berdosa. Jadi kalau ada orang meninggal keluarganya, dia ditimpa musibah, lalu tidak sabar, maka dia akan berdosa. Karena itu perintahnya Allah. Wasbir ala ma aswabaka, surah Luqman. Bersabarlah kamu terhadap musibah yang menimpamu. Ya, karena yang demikian itu adalah wajib hukumnya pada dirimu. Nah, makanya bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu diambil dalam bahasa Arab, diambil dari kata as-sabaru, artinya tidak berkeluh kesah. Jadi kalau meninggal keluarga kita, bersedih boleh, menangis manusiawi, tapi tidak boleh berkeluh kesah. Apa itu berkeluh kesah? Menyesali kenapa harus mati. Kenapa harus mati itu namanya berkeluh kesah. Nanti Tuhan marah sama kita. Ya, bahwa saya yang menentukan kematiannya. Ya, makanya itu sabar. Tapi ternyata sabar itu tidak gampang. Sabar itu gampang dibilang, prakteknya yang susah. Makanya Allah sendiri tahu bahwa sabar itu berat. Makanya Allah siapkan pahala yang besar. Dalam ayat-ayat Allah seperti yang dibaca oleh Adik Suradin tadi, satu ayat di situ 3 janjinya Allah kalau kita sanggup bersabar. Apa itu kata Allah? Wa basyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar, atau berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yang tadi tidak berkeluh kesah ketika dia ditimpa musibah, tapi dia serahkan kepada Allah. Apa itu? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Bahwa orang yang bersabar itu kata Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi musibah ini adalah jalan penebus dosa bagi siapa yang berduka lalu sanggup bersabar. Itu janjinya Allah. Saya siapkan bagi mereka ampunan yang besar. Yang kedua, warahmah. Saya akan sayangi orang-orang yang bersabar di dalam duka cita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dan mencintai orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ulaika humul muqtadun. Bahwa orang yang sabar kata Allah adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan selanjutnya akan membawa kepada keselamatan, baik di dunia yang sementara pun nanti di akhirat yang selamanya. Yang keempat, janjinya Allah kalau kita sabar, a'zamu darajatan indallah. Allah mengangkat derajatnya orang yang bersabar jauh lebih tinggi di atas orang-orang yang tidak bersabar. Ini jelas a'zamu darajatan indallah, bahwa orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi duka cita, Allah angkat derajatnya di sisinya jauh lebih tinggi dari orang tidak sabar. Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innama yu'affas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan kami balas dengan pahala tanpa batas. Bapak Ibu, saya baca banyak buku. Itu kalau amal-amal lain dikerjakan ada batas pahalanya, ada hitung-hitungnya. Ya, katakanlah ada buku di rumah saya judulnya Misteri Pintu Kematian. Di situ ditulis bahwa kalau sabar menghadap, ada 3 macam sabar. Pertama, sabar melaksanakan perintahnya Allah. Pahalanya kata Ali bin Abi Thalib 100 derajat. 1 derajat tingginya antara langit dan bumi. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Pahalanya 600 derajat. 1 derajat tingginya antara langit dan bumi. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah atau cobaan hidup. Pahalanya tanpa batas.
Ayatnya di mana? Buka ke Al-Quran surat 39, yaitu surat Az-Zumar ayat 10. Allah berkata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan kami balas dengan pahala tanpa batas. Yang tidak ada hitungnya. Jadi kepada istri almarhum, kakak adik dan semua yang betul-betul merasa kehilangan, di balik kesabaran Tuhan sudah siapkan pahala yang tak terhingga hitung-hitungnya. Lalu kemudian yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu ta'ala ma li'abdi fil mu'minin indi jazaa'un idza qabadatu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah. Berkata Allah dalam hadits qudsinya, barang siapa yang saya ambil kekasihnya di dunia lalu dia sabar karena mengharap ridhoku, maka jazaa'un ilal jannah, tidak ada balasan yang saya siapkan kecuali surga. Subhanallah Bapak Ibu ya. Itu tadi, sabar itu berat. Allah tahu itu berat sabar, maka Allah siapkan ganjaran supaya kita bisa bersabar. Itulah janjinya Allah lewat ayat dan hadis qudsinya tadi. Baru makanya itu yang harus kita lakukan sebagai keluarga yang betul-betul merasa kehilangan atau bersedih dengan meninggalnya almarhum. Kemudian yang terakhir, bahwa melalui kematian ini, seperti yang dikatakan oleh adinda saya tadi, Pewara Pak Sumarsono, ini adalah ibrah, pelajaran buat kita yang masih hidup. Kata Rasulullah, kafabil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi penasehat bagi diri kita. Sampai ulama dan penyair berkata, tidak ada lagi nasihat di atasnya kematian. Biar ustaz dari mana, pendeta dari mana yang menasihati kita, kalau kita tidak ingat akan mati, susah sekali kita sadar untuk menjadi orang yang baik. Makanya Nabi katakan, nasihat itu ada dua macam. Ada yang berbicara dan ada yang tidak berbicara. Apa itu nasihat yang berbicara? Bagi kita umat Islam, nasihat yang berbicara adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran, dia nasihat yang berbicara. Lalu nasihat yang tidak berbicara apa? Adalah kematian. Andai almarhum bisa bicara, 3 nasihatnya sama kita. Pertama dia bilang, wahai istriku, wahai seluruh keluargaku, anakku, jangan kamu sesali kepergianku, jangan bersedih dan menangis berlama-lama, karena saya pergi tinggalkan kalian, bukan maunya saya, juga bukan maunya kamu, tapi maunya Tuhan yang menciptakan saya dan yang menciptakan kamu, menentukan sampai di sini saya hidup. Yang kedua, andai almarhum bisa bicara dan pelajaran buat kita, dia berkata, wahai seluruh keluargaku dan yang hadir, lihatlah saya akan pergi tinggalkan kamu. 70 tahun kurang lebih saya hidup di dunia cari uang, cari harta. Ternyata saya mati, tidak sedikit pun itu saya bawa, kecuali kain kapan. Maka kamu yang masih hidup, jangan tertipu dan terlena dengan harta pangkat jabatan, lalu kamu lupa bahwa kamu akan mengikut dan menyusul bersamaku, tidak bawa juga apa-apa. Makanya saya biasa bilang, manusia lahir dengan tangan kosong, juga tinggalkan dunia dengan tangan kosong. Jadi tak ada yang pantas kita sombongkan. Ini dunia sudah lama, sudah bergiliran orang lahir dan mati di atasnya. Lahir dengan tangan kosong, pergi juga dengan tangan kosong. Jadi mau sombong apa? Kemudian yang ketiga, Anda almarhum bisa bicara, dia katakan, wahai seluruh keluargaku, tetanggaku dan sahabatku, persiapkan diri kalian untuk menyusul kepadaku. Karena kalau suami duluan, istri pasti menyusul. Istri duluan, suami pasti menyusul. Saudara duluan, saudara pasti menyusul. Anak duluan, orang tua pasti menyusul. Orang tua duluan, anak pasti menyusul. Persiapkan diri dengan iman dan amal saleh. Itulah yang akan kita bawa di dalam meninggalkan dunia ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah informasi dan motivasi buat kita bersabar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu. Dan alhamdulillah, almarhum adalah termasuk, di satu sisi saya sebagai anak dan sahabat, tapi beliau adalah orang tua yang sangat saya sayang dan senangi, karena beliau adalah orangnya yang sangat baik, rendah hati dan mudah diajak berkomunikasi dan bersahabat. Itulah sebabnya tanpa saya harus tahu, saya tadi tahu pagi-pagi ya saya harus ke sini, karena itu tadi kedekatan. Dan insya Allah almarhum adalah orang yang husnul khatimah. Nah, kenapa? Banyak tanda-tandanya. Pertama, selama hidupnya almarhum memang orangnya baik. Dia jarang berselisih dan bersengketa dengan orang. Yang kedua, meninggal di malam Jumat. Yang ketiga, meninggal di bulan Rajab. Tanda husnul khatimahnya seseorang ada sama beliau. Kita bersedih, kita menangis, almarhum pergi tertawa dan tersenyum karena dia mendapatkan kebahagiaan di alam sana. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ya Allah, zat yang maha pengampun,
Dengan sifat-Mu yang maha pengampun ya Allah, kami memohon kepadamu, jika seandainya selama hidupnya almarhum Dr. Andes Haji Ihsan Jamaluddin di duniamu masih ada salah dan dosa yang belum terampuni ya Allah, hari ini kami semua keluarga, tetangga dan pelayat memohon kepadamu, ampunilah ya Allah, dan maafkanlah segala salah dan hilaf almarhum selama kau hidupkan di duniamu ini ya Allah, amin ya Allah, amin. Begitu pula sebaliknya ya Allah, dengan usia panjang kau berikan almarhum, tentu ia telah banyak berbuat kebaikan, maka terimalah ya Allah seluruh amal-amalan soleh almarhum selama hidupnya di duniamu ya Allah, lipat gandakan kebaikan-kebaikannya di sisimu, dan catatlah ia sebagai orang yang berbuat baik di sisimu ya Allah, amin ya Allah, amin. Ya Allah, lapangkanlah alam kubur almarhum sebentar sejauh mata memandang, jauhkanlah ia dari azab dan fitnah kuburnya, tempatkan pada tempat yang mulia di sisimu, dan jadikan sebentar kuburnya satu dari taman-taman surgamu baginya ya Allah, amin ya Allah, amin. Allahumma ya Allah, kepada istri, anak-anak dan semua keluarga, tetangga, sahabat yang ditinggalkan almarhum, anugerahilah mereka kesabaran dan keikhlasan ya Allah dalam menerima cobaanmu ini, dan sampaikanlah apa yang engkau telah janjikan lewat ayat hadismu, hadis nabimu, dengan kebaikan tadi yang telah kami sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, buah dan asbab dari kesabarannya ya Allah, amin. Ya Allah yang maha menyembuhkan, kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum, karuniakanlah mereka kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani dalam menghadapi kenyataan dan cobaan-Mu ya Allah, amin ya Allah, amin. Bagi kami semua yang masih hidup ini ya Allah, memohon kepadamu, buka mata hati kami, buka mata kepala kami untuk melihat keluarga kami, tetangga, sahabat kami yang meninggal ini. Kami sadar dan menyadari ya Allah bahwa suatu saat kami pasti mengalami hal yang sama, sehingga kami senantiasa mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini kelak hamba-Mu yang husnul khatimah ya Allah, hamba-hamba-Mu yang sempat bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum mati ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan kami dalam keyakinan yang benar hingga akhir hayat kami ya Allah, amin ya Allah, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, terimalah doa kami untuk almarhum, untuk keluarga, buat kami semua, dan terima pahala bacaan surat Al-Fatihah kami ya Allah. Kami peruntukkan buat almarhum Bapak Haji Ihsan Jamaluddin ya Allah, pengantar dan pengiring amal soleh ke alam barzah ya Allah, jadikan penerang dan penyejuk alam kuburnya sebentar, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian Bapak dan Ibu, keluarga saya, maaf kekurangannya. Terima kasih perhatian kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.